Rasulnya ilal ladzina, kepada orang-orang yang ahadtum, orang-orang musyrik. Jadi pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang musyrik, padahal awalnya terikat perjanjian. Fasihu fil ard, berjalan kamu di muka bumi, arba'ata ashhur, selama 4 bulan, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, bahwasanya kamu, ghairu mu'jizillah, tidak dapat melemahkan Allah, wa annallaha mukhzil kafirin, tetapi Allah akan menghinakan dan melemahkan orang-orang yang tidak beriman. Ayat tentang anggapan manusia bisa melemahkan Allah dibantah dengan ayat ini, hadirin. Ayat yang kedua, At-Taubah. Ayat yang kedua, At-Taubah. Jadi anggapan manusia yang selama ini mereka bilang dia mampu melemahkan Allah, dia mampu membuat makar yang lebih baik daripada makarnya Allah, dibantah dengan ayat ini. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ketahuilah sekalipun kalian tidak akan pernah bisa melemahkan Allah. Allah tidak dapat dilemahkan, Allah tidak dapat dikalahkan, Allah tidak dapat ditipu daya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka kira mereka mampu membuat makar lebih hebat dari makarnya Allah, sedangkan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Manusia sangat terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, kita manusia lemah. Kalau manusia berhadapan dengan Allah, sudah pasti yang menang Allah. Gak mungkin manusia menang, karena yang dia hadapi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Salah satu hikmah kenapa kok gerakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, yang gerakannya adalah Allahu Akbar. Kalau seorang hamba sudah begini, artinya kan seorang hamba sudah menyerah. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat, tunduk kepada Allah kamu selamat. Lihat betapa hebatnya Fir'aun pada zamannya, pada akhirnya binasa juga. Lihat betapa hebatnya Namrud pada zamannya, pada akhirnya binasa juga. Dan seperti itulah Allah berfirman dalam ayat, wa annallaha mukhzil kafirin. Kalau orang itu tidak beriman, atau orang itu berlaku zalim, atau orang itu kufur, atau orang itu fasik, munafik, wa annallaha mukhzil kafirin, seperti itulah nanti Allah akan menghinakan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dihinakan. Jadi siapa yang dihinakan oleh Allah? Di antaranya adalah mereka yang tidak beriman. Wa adzanum minallahi wa rasulih ilan nasi yaumal hajjil akbar, dan satu maklumat dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh umat manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, hajinya haji akbar. Haji akbar itu istilah penamaan pada hari Arafah yang jatuh di hari Jumat. Kalau nanti jamaah berangkat haji, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berhaji setiap tahun, kapan hajinya itu wukuf di padang Arafahnya hari Jumat,
maka itu disebut dengan haji akbar. Kata Nabi SAW, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Di antara rukun haji, tidak sah seseorang berhaji jika tidak wukuf di padang Arafah. Makanya sesiapa yang dia sakit pun tetap dia harus ke Arafah meskipun dengan ambulan, dengan segala keterbatasan. Dan apa ganjarannya untuk orang yang berhaji? Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karunia kita bisa berhaji rutin setiap tahun. Annallaha bari'um minal musyrikin. Bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa rasuluh, dan rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, tapi jika orang musyrik itu bertaubat lalu beriman, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi mereka, orang-orang musyrik. Wa in tawallaitum, tapi jikalau orang-orang musyrik itu berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, bahwasanya mereka tidak akan pernah dapat melemahkan Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Gak ada. Atau siapa yang bisa menang melawan Allah? Tidak akan pernah bisa menang kalau kita bertanding lawannya Allah dan Rasulnya. Gak akan pernah menang. Sudah pasti kalahnya, sudah telak kalahnya, dan jelas kalahnya. Kalau tanding lawan manusia, walaupun tubuhnya lebih besar, masih ada kemungkinan kita menang. Karena tubuhnya besar, geraknya sulit. Maka kita yang tubuhnya lebih ringan, geraknya lebih gampang, mudah menguppercut dari bawah. Kalau lawannya sesama manusia. Tapi kalau lawannya Allah, mustahil bisa menang. Semut satu ekor lawan manusia satu ekor, menang siapa? Jelas. Semut satu ekor lawan manusia satu ekor, tinggal diginiin semutnya mati, diinjak semutnya mati. Satu ekor lawan manusia satu orang, jelas menang manusianya. Manusia kok coba-coba melawan Allah, manusia kok coba-coba mengkhianati Allah, manusia kok coba-coba untuk nggak taat sama Allah, manusia kok coba-coba untuk buat makar terhadap Allah. Mereka kira mereka bisa menipu Allah, ternyata enggak. Mereka kira mereka bisa membohongi Allah, ternyata tidak. Mereka kira mereka dapat mengelabuhi Allah, ternyata tidak. Gak bisa dikelabuhi. Ini ayat tauhid sekali lagi jemaah, tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha memantau. Alhamdulillah. Yadikum muslih balakum. Quran surah 4 An-Nisa ayat yang pertama, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap makhluk-makhluknya maha raqibah. Raqib, mengawasi, memantau, melihat gerak-gerik tiap hamba-hambanya. Hambanya yang taubat, Allah pantau. Jujur gak sama taubatnya? Kalau jujur, Allah yang memudahkan dia makin dekat sama Allah. Kalau gak jujur, gampang
bagi Allah menampakkan dia dengan kamuflase bohongnya kembali pada masa sebelumnya. Hadirin, istiqomah tuh gak mudah loh hadirin. Dan kerjaan syaitan tuh maunya kita tuh jatuh ke jurang kebinasaan. Dan kadang-kadang kita malu ya jemaah, kalau kita berbuat dosa satu aja, mau beramal soleh lagi tuh malu gak? Malunya bukan main kan. Berat loh jemaah. Kok malamnya berbuat gak baik, paginya bangun sholat subuh berjamaah, ngaji, tadarus, baca Quran, padahal malamnya baru menjauh dari Allah. Itu malu sekali loh hadirin. Makanya iman itu kan dibangun. Kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, orang beriman seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Sama iman personal kita pun juga seperti bangunan. Kapan bangunan setinggi 8 meter itu tiba-tiba runtuh, kita harus bangun mulai dari 9 atau mulai dari 0 lagi? Dari 0 lagi. Udah istiqomah ngaji tiap subuh, kok tiba-tiba runtuh? Nanti bangunnya dari 0 lagi. Kita punya kekuatan benteng 8 meter dengan tinggi 8 meter, lebarnya benteng tersebut 1 meter. Sulit tuh dijebol. Tapi syaitan selalu punya cara gimana benteng pertahanan imannya seorang hamba itu jebol. Begitu jebol bentengnya, hancur, dia harus membangun dari awal lagi. Dari 1 meter pertama, 1 meter kedua, tinggi 3 meter berikutnya, 4 meter selanjutnya, menuju 1 sampai 8 meter seperti sebelumnya kan butuh kekuatan lagi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, maka jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, karena syaitan musuh yang nyata. Allah berlepas diri, Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, kecuali kalau mereka bertaubat lalu mereka memperbaiki diri. Dan jikalau mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa mereka sekalipun tidak akan pernah dapat melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru, dan beri kabar gembira untuk orang-orang yang tidak beriman, bi'adzabin alim, dengan siksaan pedih yang akan mereka terima. Wa basyiru, kasih aja kabar gembira sama dia, bi'adzabin alim, tentang kepedihan yang pasti mereka rasa. Hadirin, orang kufur, tidak beriman, yang zalim, dan orang-orang yang membuat orang beriman itu menjauh dari Allah, sekalipun mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Allah. Mungkin sekarang kita menganggap, tapi buktinya mereka menang kok, tinggal tunggu waktu. Ini masalah waktu. Tapi sekarang buktinya mereka maju kok, tinggal tunggu waktu. Ini masalah waktu. Tapi janji Allah tentang tidak akan pernah Allah itu terkalahkan, dan tidak satupun pihak yang bisa mengelabuhi dan mengalahkan Allah dengan tipu daya dan makar mereka, wajib kita imani. Walaupun menurut kita hari ini gak masuk akal, Allah gak mungkin dikalahkan, wajib diimani. Allah gak mungkin bisa dikelabuhi, wajib diimani. Allah gak mungkin pernah bisa ditipu, ini wajib diimani hadirin. Seorang hamba yang dia sudah punya iman itu, meskipun hari ini dia melihat keadaan yang sebaliknya, jiwanya tetap tenang, karena dia tahu janji Allah benar adanya. Gak mungkin janji Allah itu dipungkiri.
Ayat keempat, illal ladzina ahadtum minal musyrikin summa lam yanqusukum syai'a wa lam yuzahiru alaikum ahada. Kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian, yaitu golongan kaum-kaum musyrik, dan mereka tidak mengurangi isi perjanjian kalian sedikit pun, walam yuzahiru alaikum ahada, dan tidak pula mereka membantu untuk memusuhimu seorang pun, fa'atimmu ilaihim ahdahum, maka terhadap mereka penuhilah janji-janji antara kalian, ila muddatihim, sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah maha menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Sekalipun orang itu tidak beriman, tapi kalau ada kesepakatan yang mereka sepakati, janji mereka tepati dan tidak dilanggar, wajib bagi kita memenuhi apa yang mereka sudah sepakati, apa yang kita sudah sepakati bersama. Penuhi. Lalu Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sempurnakan janji-janji kalian. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Ini juga terkait janji ya hadirin. Siapapun yang berjanji dengan batas waktu tertentu, sebentar hadirin. Siapapun yang berjanji dengan batas waktu tertentu, hendaknya bagi beliau itu menepati di batas waktu yang dia berjanji atasnya. Misalkan contoh, orang berjanji nanti hari Sabtu tanggal 3 Februari saya bayar hutang saya. Ila muddatihim, sampai pada batas waktu yang sudah disepakati, penuhi janji, jangan diingkari. Kalau berjanji pada tawanan perang hendak memberikan makan sehari 3 kali, berikan makan sehari 3 kali. Dan yang paling memanusiakan manusia dalam perihal tawanan perang itu adab dan etikanya, serta syariat ini mengatur sedemikian rupa, yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin kalau punya tawanan perang dikasih makan, dimuliakan, dikasih tempat untuk beristirahat, diwajarkan gitu jemaah. Kaum muslimin selalu kayak gitu kan, bukan malah menyiksanya ataupun yang lainnya, sama sekali tidak. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa. Kalau mau dicintai Allah, caranya takwa. Ayat yang kelima, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, apabila telah habis bulan-bulan haram, faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang yang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu temui, wa khudhuhum, tangkap mereka, wahsuruhum, kepung mereka, waq'udu lahum, awasi mereka, kulla marsad, di tempat pengintaian. Fa in tabu, tapi jikalau mereka taubat, wa aqamus shalah, dan mereka melaksanakan salat, wa atawuz zakah, mereka menunaikan dan membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka bebaskan mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam itu ada konsep. Jadi nggak main memerangi aja, tapi ada konsepnya. Yang pertama, tawarkan dulu Islam. Aslim taslam, masuk Islam, nanti kamu selamat. Sebagaimana suratnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada Raja Heraklius, ila Hiraqal azimir Rum, dan ini adabnya baginda Nabi Muhammad, dan ini mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kepada orang yang tidak beriman, Nabi tetap memberi sematan gelar pada wilayah daerah kekuasaan yang dia kuasai. Suratnya Nabi kan ila Hiraqal, kepada Raja Heraklius, azimir Rum, penguasa Romawi.
azimir Rum, penguasanya Romawi. Lihat gimana baginda sallallahu alaihi wasallam memuliakan pihak yang hendak didakwahinya, azimir Rum, ila Hirakal azimir Rum, kepada Raja Heraklius penguasa Romawi. Hadirin, kita ngajak orang kembali ke jalan Allah, kenali siapa yang kita ajak. Kalau memang dia punya gelar, sematkan gelarnya. Kalau emang ia adalah seseorang yang punya kuasa, akui kekuasaannya. Ila Hirakal azimir Rum, kepada Raja Heraklius azimir Rum, penguasa negeri Romawi. Aslim taslam. Apa yang pertama kali Nabi tawarkan? Aslim, berislamlah. Taslam, maka engkau akan selamat. Islam gak datang tiba-tiba ujuk-ujuk main membinasakan, menghilangkan nyawa, enggak. Tawarkan. Tata caranya elegan, santun, baik sekali. Tawarkan Islam, ajak kepada Islam, ajak kepada Allah, buat mereka tersadar sehingga mereka mau untuk menuju Allah. Tawarkan dulu, jadi nggak main langsung sikat, binasakan, enggak. Tawarkan dulu. Kalau mau, silakan. Kalau belum mau, ditawarkan lagi. Dan kerennya Islam, salah satu mekanismenya ditemui antara kepala dengan kepalanya. Waktu Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah, yang beliau temui kepalanya Yasrib. Ternyata dakwah government to government, dakwah presiden to presiden, orang yang berkuasa berdakwah dengan orang yang berkuasa. Baik sekali nih hadirin. Anda yang punya titipan dari Allah kekuasaan, mendakwahkan orang yang punya kekuasaan. Kalau kita sekuat apapun irfan, seorang irfan menyampaikan tausiah ceramah 1 jam, 2 jam, 3 jam, tetap tidak akan merubah kecuali sebagian kecil dari yang hadir. Tapi seorang yang punya kuasa, cukup dengan sekali tanda tangan, dia bahkan bisa merubah 289 juta jiwa penduduk di satu negeri, cuma sekali tanda tangan. Saya himbau, kami himbau kepada rakyat di satu negeri yang jumlahnya 289 juta jiwa untuk menunaikan sholat sunnah qobliyah fajar, tanda tangan orang nomor 1 di wilayah negeri. Set, jadi. Karenanya salah satu kekuatan yang cukup signifikan yang Nabi sabdakan adalah man ra'a minkum munkaran, kalau kamu lihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Yang paling pertama Nabi sebut, ubah dengan lisan atau dengan tangan. Falyughayyirhu biyadihi, itu maknanya yadih itu dengan tangan atau dengan lisan? Tangan. Yang Nabi perintahkan, kalau kita melihat man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan, nomor 1. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan tangan, fa bilisani, baru dengan lisan. Lisan nomor 2 ternyata. Jadi nomor 1-nya apa? Tangan.
kita ceramah ABC XYZ, kalau yang ditandatangani ternyata berbeda, keputusannya di satu negeri misalkan berbeda, tidak bisa dijalankan tuh apa yang diucapkan dari lisan. Jangan underestimate kekuasaan. Allah menitipkan bahkan naungan nomor 1, al-imamun adilun. Yang paling pertama dapat naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Nomor 1-nya adalah imam yang adil. Imam yang adil. Kenapa imam yang adil? Karena perannya kekuasaan sebegitu powerfulnya, hadirin. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk terus berbuat baik, baik yang sedang berkuasa ataupun yang belum berkuasa atau tidak punya kuasa sekalipun, tetap Allah pilih kita jadi hamba yang terus beramal salih. Tapi kalau mereka bertaubat, lalu mereka melaksanakan sholat, wa atau zakah, dan mereka membayar zakat, fakhallu sabilahum, bebaskan mereka. Jadi kalau tawanan perang dia mau beriman, mentaubati dari masa lalunya, lalu dia mulai menjaga sholatnya, lalu dia mau membayar zakatnya, fakhallu, lepaskan, bebaskan. Fakhallu sabilahum, bebaskan mereka. Ini mulianya Islam, jemaah. Bebas dalam kondisi utuh, masih terjaga. Bukan bebas dalam kondisi wajah yang sudah berubah, badan yang penuh lebam karena dihajar di sana. Bukan. Islam begitu memuliakan tawanan perang. Sampai-sampai banyak loh hadirin yang ditawan, lalu kemudian mereka melihat baiknya akhlaknya kaum muslimin, terpesona karena akhlaknya, dan mereka pun masuk Islam. Banyak sekali. Saking mulianya seseorang yang memuliakan tawanan perang. Wa in ahadum minal musyrikin, dan jika ada seseorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka lindungilah dia. Orang kaum musyrikin yang tinggal di negeri kaum muslimin mendapat jaminan dari penguasa kaum muslimin, dan dia tidak sedang menjadi kafir harbi, orang yang kufur yang memerangi kaum muslimin, maka wajib bagi kita kalau mereka meminta perlindungan, kita lindungi. Wajib. Kalau mereka meminta perlindungan, lindungi. Wa in ahadum minal musyrikin, kalau orang-orang yang musyrik itu istajarak, meminta perlindungan daripadamu, fa ajirhu, lindungi. Kita hidup bernegara, bersosial. Mereka mungkin bukan seakidah dengan kita, tapi mereka adalah saudara kita dalam berbangsa dan bernegara. Mukmin juga punya adab, sekalipun sama orang yang tidak beriman. Apa adabnya? Orang beriman akan senantiasa menjaga batas-batas dan memuliakan saudaranya setanah air, sebangsa setanah air. Dimuliain. Dia gak sembarangan memperlakukan orang. Bukan lantas serta-merta karena mereka tidak beriman terus kita bisa seenaknya aja. Enggak. Ada aturan mainnya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau orang kafir zimmi yang dilindungi pemerintah yang sah, kita baik dan harus baik. Tapi kalau masuknya adalah kafir harbi, orang kufur tidak beriman yang memusuhi orang-orang yang beriman,
pantang mundur ke belakang bagi orang beriman. Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia dapat mendengar kalimat atau kalam Allah, firman-firman Allah. Summa ablighu ma'manah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman bagi dirinya. Antar dia ke tempat yang aman, bawa dia ke tempat yang aman. Kenapa kita lindungi? Ternyata bukan cukup sekedar dilindungi, tapi agar supaya mereka mendengar firman-firman Allah, supaya mereka ngaji, supaya mereka ngerti, oh ini loh konsep dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang keliru, yang dilihat itu bukan yang keliru personalnya, tapi yang dilihat adalah kesempurnaan Islamnya. Islam sempurna dan saya tidak, kan gitu. Kita harusnya bilang gitu kan. Islam is perfect and I'm not. Islam itu sempurna dan kita tidak. Jadi kalau Anda melihat sesuatu yang kurang dari saya, blame on me, salahkan saya. Jangan salahkan Islamnya, karena Islamnya sempurna, kitanya tidak. Tulis di kolom komentar teman-teman, Islam sempurna, kita tidak. Sebagai manusia kita tidak sempurna, banyak salah, banyak khilaf, banyak kurang-kurangnya. Sehingga kalau ada orang melihat tuh lihat tuh Islam tuh, enggak, itu mah oknum. Tuh lihat tuh siapa yang korupsi tuh. Yang korupsi pakai ini, pakai ini, pakai ini. Oh, berarti ini ciri-ciri orang muslim. Enggak, itu oknum. Orang muslim yang jujur banyak. Orang muslim yang cerdas banyak. Orang muslim yang kuat secara finansial maupun kekuasaan dan jabatan banyak, hadirin. Islam is perfect and I am not. Islam sempurna dan kami tidak. Kita tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka meminta perlindungan, lindungi. Terus kemudian hatta yasma', supaya mereka mendengar kalam Allah, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Intinya diajak juga supaya mereka kembali pada fitrahnya. Fitrahnya manusia apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir, manusia manapun yang dia melahirkan, maka bayi yang baru melahirkan itu yuladu ala fitrah, dia terlahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi, yunassiranihi, au yumajjisanihi. Nanti orang tuanya yang menjadikan Yahud, Nasara, Majusi. Termasuk orang tuanya beriman, nanti orang tuanya juga yang membersamai dari anaknya itu dengan keimanan. Iman tidak dapat diwariskan, betul, tapi iman bisa diupayakan untuk diajarkan. Tulis di kolom komentar teman-teman, iman tidak dapat diwariskan, tapi iman bisa diajarkan. Iman tidak dapat diwariskan, tapi iman bisa diajarkan. Ajarkan sedari, bukan kecil, bukan dalam kandungan. Ajarkan sedari mulai saat kita memilih siapa calon ayahnya, siapa calon ibunya. Mulai dari situ. Ketika istri mengandung, ajarkan. Ketika nanti melahirkan, ajarkan lagi. Sampai usia 7 tahun, mereka sholat tanpa disuruh, karena sudah jadi kebiasaan. Dari kecilnya kita ajarkan untuk sholat.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hatta yasma' kalam Allah, buat mereka mendengar ayat-ayat Allah. Tenang, sejuk sekali. Bahkan orang yang tidak beriman kalau diperdengarkan ayat Al-Quran, sebagian cuplikan-cuplikan kalau ada social eksperimen, mereka it sounds of peace. Sebagian ada yang bilang gitu. Ini suara tuh mendamaikan dan menenangkan banget ya. Peace, sangat mendamaikan. Hatinya damai. Karena Quran ini mukjizat hadirin, bukan hanya sekedar bacaan yang sambil lalu, bukan. Quran ini mukjizat. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah. Baca Quran itu mukjizat. Dibacanya energi untuk kita yang membaca. Meninggalkannya menjauh dari sumber energi yang sebenarnya bisa kita miliki. Hari berdekatan dengan bacaan-bacaan Quran sama satu hari yang kita nggak ada bacaan Quran, rasanya pasti beda, atmosfernya pasti beda, vibes-nya pasti beda. Dengan yang baca Al-Quran, dengan yang ngaji, dengan yang taklim, vibe-nya pasti beda hadirin. Summa ablighu ma'manah, kemudian hantarkan dia pada tempat yang aman. Kalau dia minta perlindungan, antar ke tempat yang aman. Tolong, saya lagi diginiin tuh, mau dikejar-kejar, amankan. Ini kafir zimmi. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Demikian itulah karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Ini SOP bagaimana kaum muslimin bergaul dengan tawanan, bagaimana kaum muslimin bergaul dengan orang yang tidak beriman, bagaimana kaum muslimin bertemu dengan orang-orang musyrik. Ini SOP-nya dari Allah. Tetap santun, tawarkan Islam, ajak kepada Islam, ajar mereka mengenal Islam, yasma'u kalam Allah, agar mereka mau mendengar firman-firman Allah, membaca Al-Quran. Ajak mereka. Kalau mereka sudah nggak mau, ajak mereka. Kalau mereka sudah nggak mau, tawarkan jizyah, upeti. Kalau mereka malah memerangi, bagi orang beriman pantang mundur ke belakang. Adab ini gak ditemui kecuali di Islam. Memuliakan tawanan perang, memberinya makanan, memuliakannya dengan tempat istirahatnya. Ditambah lagi, kalau jamaah melihat secara ilmu fiqh, berjihad ada aturan mainnya. Dalam Islam, aturannya sangat ketat, detil sekali. Nggak boleh membunuh nenek-nenek, orang yang lanjut usia, nenek maupun kakek. Tidak boleh menghilangkan nyawanya perempuan, nggak boleh menghilangkan nyawanya anak-anak, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh merusak tanaman-tanaman, nggak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh merusak dan menghancurkan tempat ibadah. Coba Anda berjihad, begitu mekanismenya, gimana coba? Tapi Islam mengatur sedemikian rupa. Nggak boleh perempuan, nggak boleh anak kecil, nggak boleh orang lansia, nggak boleh fasilitas umum, nggak boleh tempat-tempat ibadah, nggak boleh merusak tanaman-tanaman. Kalau musuh nyerah, nggak boleh dihilangkan nyawanya. Kalau udah nyerah nggak boleh. Sulit jamaah.
Jangan dikira gampang, ada aturan mainnya yang harus diikuti. Aturan main itu hanya dimiliki oleh Islam. Saking Islam memuliakan kepada siapapun yang bahkan mereka tidak beriman, bahkan mereka memusuhi kaum muslimin, tetap ada aturan main. Jadi gitu ya hadirin. Kalau kita nanti mendapati diri kita menjadi orang yang dipintai pertolongan dari orang yang tidak beriman dan kita bisa bantu sambil perdengarkan mereka kalamullah, lalu amankan dia pada tempat yang aman, itu karena mereka tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi yang berbicara dan bagi siapapun yang mendengarkan. Kalau kita melihat kekurangan pada seorang muslim, maka yang kurang bukan Islamnya, tapi yang kurang adalah orang tersebut, termasuk kita. Kalau kita nanti punya kekurangan, jangan salahkan Islamnya, tapi diri kita lah yang punya kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan Islam sempurna dengan semua aturannya, dengan semua syariat-syariatnya, dengan semua sistem-sistemnya, dengan semua reward and punishment-nya. Boleh dibawa keluar, boleh mak, gak apa-apa mak, jazakumullah. Islam sempurna, kita tidak. Begitu hadirin. Tetap dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita berusaha untuk jadi sempurna, walaupun kita gak akan pernah bisa sempurna. Kita gak pernah bisa sempurna, tapi kita berusaha mendekati sempurna. Mulai dari memperbaiki diri. Gimana caranya? Ilmu. Perbaiki diri dengan memperbanyak ilmu, hadir di majelis ilmu. Ini wasilah supaya hidup kita lebih baik, makin baik. Kata Imam Ahmad, manusia lebih butuh kepada ilmu daripada butuhnya kepada makan dan minum. Manusia makan sehari sekali cukup, sehari 2 kali cukup, 3 kali apalagi. Tapi manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan, yang harapan itu dibangun atas dasar ilmu. Punyailah ilmu, terus tambah ilmu. Sampai kapan kita menambah ilmu? Sampai nanti kita pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga istiqomah, sakinah, mawaddah warahmah. Allah izinkan kita wafat di Mekah Madinah, dan wafatnya kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.